Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Tim redaksi Padang Panjang sepekan telah menyiapkan sejumlah informasi untuk menemani akhir pekan Anda. Dari Komen Center Kota Padang Panjang bersama saya Sinta Kurnia, kita menuju berita pertama. Memasuki bulan suci Ramadan, Waquf Fadli mengunjungi Pasar Pusat Padang Panjang untuk menampung aspirasi pedagang. Waquf Fadli juga mengunjungi Blok C lantai 2 yang dijadikan blok second atau barang bekas. Dalam tinjauannya tersebut, Waquf Fadli berharap kehadiran pasar second dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat datang ke pasar pusat. Meskipun belum diresmikan, namun beberapa aktivitas jual beli pedagang sudah mulai terlihat. Waquf Fadli mengajak masyarakat untuk datang langsung melihat koleksi-koleksi barang bagus di blok pasar second. Hari ini kita jalan ke Pasar Pusat Padang Panjang, kebetulan ada spot baru Pasar Second Kota Padang Panjang. Sudah ada beberapa toko yang buka, tetapi dalam waktu dekat ini sebelum Lebaran akan lebih banyak lagi. Silakan datang ke Pasar Pusat Padang Panjang, ada Pasar Pusat Second Kota Padang Panjang. Setelah meninjau blok pasar second, Waquf Fadli turun ke lantai 2 dan 1 untuk menyapa dan bermaaf-maafan dengan warganya yang berada di pasar. Ia juga menampung berbagai aspirasi dari pedagang sekaligus mencek langsung harga bahan pokok. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengatakan akan secepatnya melengkapi fasilitas pasar yang masih kurang agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Rajo Alam dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Dalam kegiatan sosialisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan yang digelar di Hall lantai 3 Balai Kota, Waquf Fadli meminta agar semua yang berkaitan dengan pelayanan publik harus menggunakan data NIK. Ditegaskan pula oleh Wali Kota Fadli Amran, berbicara satu data berarti berbicara keseragaman data kependudukan di Padang Panjang, baik itu data penerima bantuan sosial, data meminjam kendaraan dinas, dan lainnya yang harus sudah diimplementasikan dengan NIK. Ditambahkan Waquf Fadli, yang paling banyak menggunakan NIK adalah kelurahan karena banyak berurusan dengan masyarakat, sehingga kedepannya Waquf Fadli meminta semua yang berkaitan dalam pelayanan publik menggunakan data NIK. Begitu juga untuk laporan masyarakat yang diterima call center 112 yang ada di Padang Panjang juga menggunakan NIK untuk kejelasan nama dan alamatnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maini menyampaikan, 19 OPD telah diberikan hak akses terbatas data kependudukan meliputi kartu keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status, dan alamat tinggal. Ini dilakukan dalam rangka validasi dan verifikasi data agar dapat dimanfaatkan dalam semua keperluan seperti pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pencegahan kriminal, dan lain sebagainya. Kegiatan yang diikuti Kepala serta Administrasi OPD Sepadang Panjang tersebut mendatangkan narasumber dari Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Farid, yang juga menjelaskan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan terkait integrasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh perangkat daerah. Yuli Guslinda dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Tim Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin oleh staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Syafrizal Ucok mengunjungi Masjid Baitur Rahman Kota Padang Panjang. Tim juga menyerahkan bantuan sebesar 50 juta rupiah untuk pembangunan masjid tersebut. Senin 4 Februari 2022, didampingi Wali Kota Fadli Amran dan Sekdako Soni Budaya Putra, rombongan tim Safari Ramadan atau TSR serahkan bantuan sebesar 50 juta rupiah untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan yang juga memimpin tim Safari Ramadan, Syafrizal Ucok, menyatakan tujuan diadakan TSR ini antara lain untuk mempererat hubungan silaturahmi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dengan masyarakat serta jamaah masjid. TSR juga merupakan wadah bagi Pemprov untuk menyampaikan beberapa informasi, baik itu program kegiatan maupun kebijakan-kebijakan yang ada di provinsi. Pada kesempatan tersebut, Syafrizal juga mengapresiasi Pemko dalam hal penanganan COVID-19 dan percepatan vaksinasi COVID-19 yang masuk dalam kategori terbaik di Indonesia. Ia juga mengapresiasi beberapa prestasi terbaik tingkat nasional yang telah diraih Waquf Fadli Amran baru-baru ini, di antaranya menjadi salah satu peraih Anugerah Kebudayaan PWI 2022 dan satu-satunya wali kota di Pulau Sumatera yang tampil menjadi pembicara di ajang Expo Summit Kota Sehat tahun 2022 di Semarang.
Sementara itu, Wakil Ketua Pengurus Masjid Nofriandi bahagia dengan kunjungan TSR. Ia juga mengatakan bantuan dari Pemprov sangat bermanfaat untuk kelangsungan pembangunan Masjid Baitur Rahman. Rifki Mahendra dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Pemirsa, guna mendukung program pemerintah untuk menghentikan siaran TV analog, PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kota Padang Panjang menyalurkan set-top box atau STB kepada warga kurang mampu di Kelurahan Tanah Pak Lambik. Selasa 5 April 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo bekerjasama dengan Transmedia menyalurkan set-top box atau STB untuk warga kurang mampu di Kelurahan Tanah Pak Lambi, Kecamatan Padang Panjang Timur yang dibagikan secara door-to-door oleh PT Pos Indonesia. STB atau decoder sendiri adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah sinyal yang diterima dari satelit, kabel, ataupun internet ke dalam format analog agar siaran TV digital dapat ditampilkan ke layar TV analog. Rumah Tangga Miskin atau RTM akan menerima STB TV digital gratis mulai 15 Maret hingga 30 April 2022 mendatang. Mengenai lingkup kerja dari pendistribusian STB tersebut meliputi verifikasi data penerima, verifikasi kepemilikan TV analog, penyerahan STB, dan instalasi STB. Supervisor Operasi Kantor Pos Cabang Kota Padang Panjang Dodi Kurniawan mengatakan, dengan bantuan STB gratis, masyarakat yang memiliki TV analog tidak perlu mengganti memasang televisi baru, cukup piranti saja dan masyarakat tetap menikmati siaran TV digital. Dijelaskannya pula, penyediaan STB tersebut sebagai upaya mendukung migrasi dari TV analog ke TV digital yang akan berlangsung secara bertahap terhitung dari April hingga November 2022 mendatang. Untuk Kota Padang Panjang, sesuai data yang didapat ada sebanyak 248 orang masyarakat kurang mampu yang terbagi di 4 kelurahan sebagai penerima bantuan STB ini, yaitu 60 RTM di Kelurahan Ngalau, 92 RTM di Kelurahan Koto Panjang, 67 RTM di Kelurahan Sigando, serta 29 RTM di Kelurahan Koto Kati. Salah satu warga penerima STB di RT 3 Tanah Pak Lambi, Fuji Yastuti, 50 tahun, merasa senang karena dapat menyaksikan siaran televisi dengan kualitas yang jauh lebih baik. Fuji berterima kasih kepada Kementerian Kominfo dan PT Pos Indonesia atas penyaluran bantuan STB tersebut. Rifki Mahendra dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Menyikapi berbagai situasi selama Ramadan 1443 Hijriah, Pemko Padang Panjang bersama Forkopimda adakan rapat koordinasi di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Rabu 6 April 2022. Adapun rapat koordinasi tersebut membahas diantaranya upaya stabilitas harga komoditi yang sebagian mengalami kenaikan, antisipasi kelangkaan minyak goreng, BBM subsidi, penerapan protokol kesehatan, pengaturan lahan parkir di pasar kuliner, dan juga pengaturan serta pengamanan lalu lintas selama bulan puasa. Wali Kota Fadli Amran saat memimpin rapat yang juga dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, Sekdako, OPD, Camat, dan Lurah ini mengatakan terkait kelangkaan BBM subsidi jangan sampai berimbas dengan kelangkaan minyak goreng atau kenaikan harga komoditi di tengah masyarakat. Senada dengan itu, Ketua DPRD Mardiansyah juga meminta Dinas Perdakop UKM secara berkala turun langsung meninjau harga kebutuhan pokok agar tidak ikut terimbas karena kenaikan harga BBM. Lebih lanjut, ia juga menyikapi perkiraan meningkatnya mobilitas pada bulan Ramadan tahun ini yang dikarenakan mulai melandainya kasus positif COVID-19. Forum tersebut juga membahas upaya menghadapi lonjakan pemudik ke Kota Padang Panjang. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Padang Panjang Novianto Taryono menyampaikan harus ada koordinasi kepolisian dengan Dinas Perhubungan, baik pengamanan jalan dan juga rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Selama bulan puasa, Polres juga akan melakukan razia petasan dan razia bersama BPOM ke distributor makanan, serta membahas terkait penyediaan lahan parkir, khususnya di pasar kuliner. Dega Paduana dan juru kamera Wulia Martayadi, Padang Panjang sepekan. Saat beraudiensi dengan pengurus DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang Panjang di rumah dinasnya, Wako Fadli meminta adanya program konkret dan tepat sasaran untuk kaum disabilitas.
Dalam audiensi pengurus DPC PPDI atau Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia yang diadakan di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu 6 April 2022 ini, Wako Fadli Amran meminta ada pelatihan keterampilan tertentu dan juga bantuan biaya hidup untuk masyarakat yang cacat permanen. Di samping itu, Wako Fadli akan mengupayakan adanya kantor sekretariat PPDI dan ingin adanya kerjasama konkret seperti pelatihan bidang ketenaga kerjaan. Ketua DPC PPDI Ramadan menyampaikan terima kasih atas upaya yang dilakukan Pemko untuk menjadikan Padang Panjang sebagai kota ramah disabilitas. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPKB P3A Osman Binur mengatakan akan mengupayakan pelatihan bagi penyandang disabilitas dan bantuan biaya hidup bagi yang cacat permanen melalui program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi di Kemensos. Akan dilakukan asesmen kebutuhan dan lain-lain sebelum diajukan proposal kepada Kemensos. Dinas Sosial PPKB P3A juga menanggapi PPDI yang bakal menyelenggarakan Hari Disabilitas Internasional atau HDI Desember mendatang. Ia mengatakan akan adakan program lewat hasil diskusi dengan PPDI. Hari Suyata dan juru kamera M. Aldea, Padang Panjang sepekan. Guna berkoordinasi tentang penetapan hari jadi kabupaten, Pansus DPRD Agam kunjungi Pemko Padang Panjang yang disambut oleh Wakil Wali Kota Asrul. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Asrul kepada rombongan panitia khusus menjelaskan bagaimana Kota Padang Panjang bisa menetapkan hari jadi kota atau HJK yang jatuh pada tanggal 1 Desember dan pertama kali diperingati tahun 2004 setelah sebelumnya HJK Padang Panjang diperingati tanggal 23 Maret setiap tahunnya. Adanya perubahan tanggal HJK tersebut karena masih banyaknya warga Kota Padang Panjang yang belum menerima atau mengakui HJK pada tanggal 23 Maret. Maka pada tahun 2022 ditinjau dan dikaji kembali HJK Padang Panjang berdasarkan sejarah, histori, dan perkembangan yang telah ada beberapa ratus tahun lalu. Dijelaskan Wawako Asrul pula, dalam proses penetapannya, tahun 2002 dibentuk Badan Kajian Sejarah dan Perjuangan Bangsa atau BKSPB, bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia atau MSI yang diketuai Profesor Mestika Z, dan juga mengundang pemakalah dari Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang. Setelah melewati beberapa proses, maka ditetapkan hari jadi Kota Padang Panjang pada tanggal 1 Desember 1790, di mana tim khusus untuk mengkaji menetapkan HJK tersebut juga melibatkan masyarakat dan pemuka adat. Ketua Pansus HJK Agam Zulhendrif Bandarolabiah yang memimpin rombongan mengatakan maksud dan tujuan pihaknya datang ke Kota Padang Panjang untuk mencari dan menggali informasi tentang penentuan hari jadi kota ini. Kabupaten Agam sudah memiliki rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang hari jadi Agam. Untuk menentukan apakah Agam merupakan daerah administratif, luha, atau kesatuan hukum adat, maka kunjungan tim pansus tersebut untuk mencontoh cara penentuan hari jadi kota kepada Kota Padang Panjang yang sudah berusia 231 tahun. Hal ini guna mempertahankan marwah daerah sehingga perlu ditetapkan hari kelahirannya. Ikut hadir Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Syahdanur, Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Reflis, dan rombongan Pansus DPRD Hari Jadi Agam. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menjadi tuan rumah bersama pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2023 mendatang, Pemkab Tanah Datar dan Pemko Padang Panjang adakan rapat koordinasi di ruang VIP Balai Kota pada Senin 4 April 2022. Dalam gelaran rapat tersebut, pemerintah Kota Padang Panjang dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar membahas cabang olahraga yang akan dipertandingkan, lokasi pertandingan, sarana dan prasarana, serta biaya yang digunakan. Sekdako Padang Panjang Sony Budaya Putra menyampaikan persiapan Kota Padang Panjang sudah mulai digagas. Rencananya, Padang Panjang akan menjadi tuan rumah 17 cabang olahraga, 5 cabang olahraga bersama dengan Tanah Datar, dan cabang olahraga lainnya di Tanah Datar. Sementara itu, Sekdakap Tanah Datar Iqbal Ramadi Payana menyampaikan bahwa ada kesulitan tersendiri untuk menjadi tuan rumah bersama, baik menentukan lokasi, cabang olahraga, biaya, dan lain sebagainya. Namun dengan kerjasama yang baik, semua kesulitan insya Allah segera dirampungkan. Hadir Asisten 1, 2, dan 3 Padang Panjang dan Tanah Datar, Kadis Porapar, Kominfo, Bapeda, dan undangan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan.
Pemirsa, pasar kuliner Kota Padang Panjang selalu menjadi primadona untuk memanjakan lidah kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, berbagai makanan dan takjil tersedia di sana. Bagaimana dan apa-apa saja yang ada di pasar kuliner tersebut? Ini dia liputannya untuk Anda bersama rekan saya, Derit Emaharika. Wah, ini dia nih jam-jam kritis bagi yang berpuasa. Jam-jam segini biasanya pemirsa pasti sedang sibuk memikirkan menu apa sih yang akan disiapkan untuk berbuka nanti. Tidak terkecuali ibu-ibu rumah tangga, kalau jam segini tuh pasti sedang sibuk di rumah memasak dan menyiapkan untuk menu berbuka bersama keluarga. Nah, untuk Anda yang tidak sempat menyiapkan menu berbuka di rumah, tenang saja. Di Padang Panjang ada pasar kuliner. Pasar kuliner Padang Panjang di bulan Ramadan saat ini juga menjadi pasar pabukoan yang menyediakan banyak sekali menu-menu untuk berbuka, termasuk takjil maupun masakan-masakan lainnya. Penasaran seperti apa? Ikuti saya, kita akan langsung ke pasar kuliner Padang Panjang untuk melihat menu-menu perbukaan yang ada di sana. Bahagia, tua dan muda bersuka cita, bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban. Bagaimana pemirsa? Tadi kita sudah melihat banyak sekali menu takjil, tapi di pasar kuliner ini tidak hanya tersedia menu-menu takjil untuk berbuka saja. Juga ada beragam masakan-masakan yang bisa pemirsa jadikan untuk menu lauk saat makan malam nanti. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin tidak sempat memasak di rumah, bisa langsung datang ke sini dan menikmati beragam aneka masakan-masakan yang tersedia di sini. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga. Nah pemirsa, bagaimana? Dari sekian banyak rekomendasi jajanan dan masakan yang tadi ada di pasar kuliner, tentunya Anda sudah menentukan pilihan untuk menu berbuka bersama keluarga hari ini. Jangan bingung, karena di pasar kuliner tersedia beragam makanan dan masakan khas Minangkabau maupun lainnya yang bisa Anda nikmati bersama keluarga di bulan puasa. Nah, untuk Anda yang tidak bisa mengunjungi pasar kuliner, jangan khawatir, karena Padang Panjang memiliki pasar-pasar pabukoan lainnya yang ada di 6 kelurahan, seperti Kelurahan Balabalai, Kelurahan Pasar Baru, Kelurahan Pasar Usang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kelurahan Ganting, dan Kelurahan Balai-Balai. Jadi ramaikan pasar kuliner atau pasar pabukoan yang ada di Padang Panjang, karena dengan begitu kita bisa memajukan usaha UMKM masyarakat Padang Panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Saya Sinta Kurnia beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.